tentang apa? Tentang integrasi keilmuan di universitas. Kalau tadi latar belakangnya itu penting untuk melakukan integrasi ilmu. Saya ingin katakan dulu, karena integrasi ilmu itu akibat dari transformasi lembaga dari yang menjadi publik. Ya. Perubahan yang menjadi publik itu oleh karena dibangun keharusan melakukan integrasi keilmuan. Kemudian yang kedua, UIN Ciputat ini adalah UIN yang pertama kali bertransformasi dari yang menjadi publik itu sejak tahun 2002. Sekarang sudah tahun 2023, tapi sudah 21 tahun. Ya. Yang ketiga, saya masih belum mendapati penelitian yang penelitian tentang integrasi ilmu di UIN itu masih sangat minim. Hampir itu semua data-data itu. Lalu kemudian tadi saya breakdown ke dalam latar belakangnya. Satu-satu itu tadi. Satu ini jelaskan dulu paragrafnya terus, tapi lalu menjadi beberapa paragraf. Lalu kemudian dasar yang berikutnya alasan itu ya, alasan latar belakang itu tadi. Kedua ini terus sama kalau juga seterusnya. Nah, sekarang apa sih yang mau akan kita cari di dalam penelitian ini? Saya ingin mencari bagaimana implementasi integrasi ilmu di universitas itu. Pertanyaannya itu rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi atau penerapannya, bagaimana penerapan integrasi ilmu di universitas. Gitu. Ini Mario, untuk bisa menjawab ini tentu itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan minor untuk mengungkap terhadap pertanyaan Mario itu tadi. Gimana? Tapi saya untuk bisa mengetahui implementasi integrasi ilmu di universitas itu pertama harus kita cari tahu dulu bagaimana perspektif integrasi ilmu di alam universitas itu seperti apa. Gitu. Kenapa? Gitu kan? Karena integrasi ini tuh ada banyak macamnya. Ada polanya seperti yang Ismail Al-Farabi, dia mengembangkan istilah normalisasi ilmu. Ada alanya untuk Wijoyo, ya itu tentang islamisasi ilmu, tapi ilmuisasi Islam, ya pengilmuan Islam, pengilmuan Islam. Ada dengan teorinya UIN yang lain, misalnya kayak di UIN Yogyakarta, itu polanya adalah integrasi interkoneksi. Ada pola-polanya seperti hanya UIN Malang misalnya dengan dan pola keilmuan. Ada polanya seperti hanya UIN Bandung gitu dengan jaring laba-laba dan seterusnya. Nah, maka pertanyaan pertama tadi untuk mendukung pertanyaan major, kan majornya adalah bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi integrasi itu diwujudkan. Maka untuk menjawab itu kita perlu menjawab dulu pertanyaan turunannya, yaitu bagaimana perspektif integrasi ilmu yang dikembangkan oleh universitas. Gitu. Kemudian kedua, bagaimana kebijakannya. Nah, sorry, saya tadi ada yang kurang. Implementasi judulnya begini lengkapnya. Implementasi integrasi ilmu di UIN Ciputat, studi kebijakan. Itu, studi kebijakan. Jadi kebijakan apa yang sudah dibuat? Apakah ada kebijakan pada filosofi keilmuan tadi? Yang kedua, itu pertanyaan pertama sebagai minornya. Yang kedua, kebijakan apa saja sih yang sudah diterapkan oleh universitas itu? Apakah model itu ditindaklanjuti di tingkat aplikasikan? Gitu. Terus ketiganya, apa yang sudah dilakukan oleh sivitas akademika Ciputat dalam rangka integrasi ilmu. Nah, 1, 2, 3 yang terakhir tadi itu adalah pertanyaan minor untuk menjawab pertanyaan major dari rumus masalahnya satu. Itu tadi hanya bagaimana implementasi integrasi ilmu Ciputat, hanya satu. Maka tadi saya kembali pada rumus
Small is beautiful. Ringkas itu indah. Ya, satu bagus ke satu penelitian kita hanya satu rumusan kok. Ya, satu penelitian, satu tesis, satu disertasi itu hanya satu rumusan masalah. Bahwa kemudian untuk menjawab rumusan yang masih mayor itu dibutuhkan pertanyaan minor atau anak-anak pertanyaan itu iya. Tapi ini adalah dalam rangka untuk menjawab pertanyaan mayor itu tadi. Bisa dipahami ya. Ini yang saya lakukan tadi. Sehingga kita nggak keluar dari pertanyaan saya pernyataan saya small is beautiful. Nah, kita seringkali saya terutama menghadapi ujian tesis ini pertanyaan banyak banget ini. Di dalam rumusan masalahnya Pak ya, sampai 3 sampai 4. Nah, harus saya sudah ya, kalau misalnya 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam rumusan masalah itu mayor semua, wah itu bisa berbabak itu. Bisa berbabak itu gitu. Nah, jadi bagusnya kalau dalam pandangan saya satu tesis itu hanya satu pertanyaan, satu rumusan masalah yang mayor. Bahwa kemudian dibutuhkan anak atau minor, pertanyaan minor, iya. Tapi ini ada beberapa konteks sedang men-breakdown di dalam rumusan mayor itu tadi. Gitu ya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, di tesis deskriptif atau alternatif ditambahkan pertanyaan. Saya sangat setuju bahwa kalau dalam konteks tesis tidak deskriptif, udahlah itu selesai waktu SMA itu sudah selesai lah, mayor maksimal di tingkat 1. Deskriptif kan menggambarkan, minim analisa. Nah, sekarang bagaimana? Apakah boleh tidak sih deskriptif analitis gitu misalnya? Boleh untuk tesis, lagi untuk disertasi ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mengubah itu supaya kita tidak terkesan dalam mendeskripsikan? Maka tentu siapa namanya? Mbak Rifko di dalam penelitian dari tesis yang ditulis ya, pakailah itu kalau memang deskripsi dibutuhkan, silakan ya. Dan memang saya kira ada tesisnya tentang apa perjalanan teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah tokohnya Mas Mansur, teorinya pakai Asgar Mansur pakai Mas Mansur Muhammadiyah. Mas Mansur. Teologi pembebasan Mas Mansur. Iya. Udah. Oke. Itu keren ya, teologi pembebasan. Anda harus tahu, harus mendeskripsikan apa itu teologi pembebasan. Tapi tidak hanya sekedar mendeskripsikan semata tentang apa itu teologi pembebasan, tapi harus juga diperbandingkan ya dengan teologi yang lain. Misalnya kayak yang pendidikan dari pembebasan yang dari Amerika. Paulo Freire. Itu yang keren Paulo Freire itu. Ya karena itu betul-betul pembebasan betul gitu. Bahwa pendidikan ini dalam konteks pendidikan ya, itu bukan menciptakan warga negara yang baik, tapi menciptakan manusia yang baik. Kenapa? Karena sudah mengarahkan menjadi warga negara baik, itu dia akan terkontaminasi dan semuanya harus berubah karena pendidikan negara. Tapi kalau misalnya itu sebagai manusia yang baik, kalau keren, kalau di situ ada kebijakan-kebijakan negara yang tidak adil, maka sebagai manusia yang baik harus berani untuk melawan dengan negara. Itu. Nah, sehingga orang itu harus bebas betul. Kalau kata Voltaire ya. Sehingga orang itu tidak bisa ditekan oleh sekalipun rezim atau apapun gitu ya. Harus punya ya karena memang setiap orang yang dalam teori Freire kita adalah dalam keadaan merdeka. Semuanya itu dalam keadaan bebas. Nah, nanti itu bisa Anda
Mbak Tirta ya, itu diperbandingkan dengan tadi analisa dengan menurut Fourier atau menurut pemikir-pemikir yang lain yang kemudian di sini sebagaimana analisa di dalam pemikiran Mas Mansur itu tadi gitu. Nah, aspek deskriptif saya kira penting untuk Anda sebutkan ketika misalnya di bab kedua atau bab kedua lah katakan tentang, saya kira di bab kedua tidak hanya tentang apa riwayat hidupnya Mas Mansur saja kan ya, tapi juga bagusnya lagi adalah di bab kedua itu Anda tulis juga terkait dengan bagaimana perspektif teologi pembebasan yang masuk Mas Mansur itu tadi. Anda deskripsikan di situ. Nah, di bab ketiganya ada analisa. Ini aja apa namanya bisa ditulis seperti itu atau bisa jadi di bab ketiga itu Anda ungkap lalu kemudian analisa bisa dari pembahasan Mas Mansur yang harus gimana cara menganalisanya? Menganalisanya adalah ya tentu lagi-lagi kuncinya satu, saya membaca dan mengakses tadi ya. Harus bagaimana Anda ditarik lagi dalam para teori siapa lagi itu Mansur Fakih itu juga Mansur Fakih ya yang almarhum itu juga bagus sekali ketika di dalam LSM yang beliau kembangkan itu dengan teori kebebasannya itu juga bisa disandingkan dengan pemikiran Mas Mansur tadi. Nah, apalagi misalnya begini, gimana cara untuk menganalisa posisi teori kebebasannya ala Mas Mansur itu tadi? Bagusnya Anda di dalam bayangan Anda itu ya sudah terpetakan. Teori pembebasan itu misalnya menggunakan mazhabnya siapa, sehingga nanti katakan misalnya di situ Anda sudah akan menyebutkan mazhabnya mazhab Fourier misalnya, atau mazhabnya Mansur Fakih, atau mazhabnya siapa lagi gitu ya, ada yang nanti disebut. Lalu kemudian apakah rumusan masalahnya adalah apakah misalnya teori pembebasannya Mas Mansur ini memiliki kesamaan tidak dengan para pemimpin yang lain misalnya. Jadi di situ ada anak-anak ungkap di dalam bab 3 sama bab 4 bahwa ternyata dari pembahasan yang Mas Mansur itu mirip dengan katakan dengan Mas Fakih misalnya. Gitu. Nah, kesimpulan ini kan tentu ada uraian-uraian ya kan, misalnya di situ. Dan saya kira untuk teori pembebasan nggak mungkin lah harus deskriptif, harus di kira-kira ini ya, mungkin gambarannya, mungkin enggak. Jadi pertanyaan Pak Yoga itu yang besar, yang di bawahnya itu ada pertanyaan minor. Kalau nggak ada berarti itu minor itu, gitu aja. Dan saya setuju sekali, satu aja pertanyaan yang besar. Nah, kalau saya pertanyaan saya besarnya siapa pengarang penaria itu masalah. Muncul di sana itu pertanyaan kecilnya itu. Ya harus kita temukan pertanyaan mayornya. Kemudian untuk rumusan masalah yang administratif pertama ya rifkoh ya, kan rifkoh. Oh iya, kalau rifkoh susah ya. Kalau rifkoh itu lembut, rifkoh itu kelompok-kelompok. Lata farosu, lata sobiang dulu lata farosu. Jadi argumentasi bagaimana mengerti itu seberapa banyak Anda membaca tentang ilmu-ilmu pembahasan itu, semakin Anda banyak membaca menguasai dari pembahasan itu Anda akan menemukan sendiri otomatis itu akan menemukan sendiri bagaimana kemudian Anda merumuskan masalah secara kompetitif bukan hanya deduktif. Jadi itu banyak-banyak baca terkait dengan tema Anda itu, masalah Anda itu teologi pembebasan, bukan hanya Mas Mansur saja. Jadi sampaikan banyak tadi sudah Anda sudah tadi beliau ini. Terus otomatis kalau semakin banyak kita basis data yang kita baca terkait dengan topik kita, masalah kita, dan otomatis kita akan bisa merumuskan mana cara argumentatif. Jadi berbanyak lagi bacaannya terkait dengan yang relevan dengan masalah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suendi dan Pak Alfian. Mungkin dari kawan-kawan
di online ini yang belum, kira-kira ada atau tidak? Kalau baik, kira-kira tidak ada ya. Kalau sekiranya tidak ada karena juga waktunya sudah cukup sore, mungkin ditutup saja ya, Iya. biar. Yang terakhir ya, closing statement dari saya. Oh ya, siap, silakan Pak. Orang Barat itu bisa menemukan apa pertanyaannya itu pertanyaan mayor tadi Ustaz. Ini sambil makan gitu, sambil makan santai tapi berbobot gitu. Ini nggak harus ya, di perpustakaan saya. Karena nyantai-nyantai tadi nemu itu pertanyaan mayor ini. Nyantai-nyantai gitu. Kalau istilahnya Pak Abang tadi itu kalau bisa diselesaikan di media makan bukan itu makan gitu. Kalau di kita ya nggak harus fokus, tapi ya kalau dapat berpos alhamdulillah itu lebih berkah buat saya daripada ketemu di WC. Karena di depan kita buku. Tapi kalau kita di fokus nggak nemu-nemu gitu ya sambil jalan kayak jalan sambil apa mana sambil ngopi siapa tahu ketemu. Insya Allah kan, insya Allah. Yang penting kita selalu apa di mana-mana kita bawa terus gitu. Kemudian kita insya Allah Allah berikan jalan. Baik, terima kasih dari Pak Alfian. Mungkin Pak Suendi ada closing. Ya, closingnya jadikan penelitian itu tesis atau disertasi kita itu yang membanggakan. Paling tidak membanggakan buat diri kita. Baik, terima kasih Pak Alfian dan Pak Suendi telah meluangkan waktunya, dan teman-teman telah meluangkan waktunya walaupun sudah libur ya, dan alhamdulillah masih pada semangat ke kampus, ke perpus. Semoga dilancarkan dalam menulis tesis maupun disertasinya. Dan mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf karena sudah di closing statement sama pemateri, mungkin saya tidak perlu ya closing statement, dan saya harapkan teman-teman bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu-ilmu yang telah kita diskusikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi bisa saling cerita di sini ya.